Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri Wonolilo, yang kami hormati Ibu Elizabeth Kasyati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonosobo, Bapak Ibu Guru SD Negeri Wonolilo yang pada siang hari ini berkenan hadir, yang kami hormati pula. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat semangat sehingga bisa hadir di ruangan ini. Shalawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari Ibu Elizabeth Kasyati. Untuk itu, sebagai acara yang pertama, pembukaan, mari kita awali pertemuan kegiatan ini dengan bacaan Ummul Kitab bagi yang beragama Islam, bagi yang non-Islam bisa menyesuaikan. Ala hadiyah Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Suharyanti SPD selaku Kepala SD Negeri Wonolilo. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Nuril. Mohon izin Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang yang berbahagia ini, kita masih diberi begitu banyak nikmat. Antara lain ada nikmat sehat, nikmat sempat. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan kepada Nabi Agung kita yang insya Allah kita nantikan syafaatnya, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan paparan yaitu diseminasi budaya positif dari beliau Ibu Elizabeth Kasyati SPDSD yang merupakan CDP angkatan ke-11. Semoga dengan diseminasi budaya positif ini membawa dampak perubahan yang signifikan, terutama bagi kita seluruh warga sekolah, yang nantinya dampak itu akan terbawa oleh kita, terutama pendidik, kemudian peserta didik dan warga sekolah yang lain, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti diseminasi budaya positif. Sukses Bapak Ibu Eli, sukses semuanya kagem Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya tetap kami aturkan ke Pak Nurdin selaku pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala SD Negeri Wonolilo. Acara selanjutnya adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Elizabeth Kasyati SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih untuk Pak Nurdin. Yang terhormat Kepala SD Negeri Wonolilo serta Bapak Ibu semua yang berbahagia, terima kasih atas kesempatan yang ada pada hari ini, pada siang hari ini. Pada kali ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Sebagai tujuan yang pertama saya melaksanakan diseminasi ini adalah saya memenuhi tugas modul 1.4 dalam materi guru penggerak.
angkatan 11 ini. Yang kedua adalah pemaparan pemahaman untuk budaya positif, yang mana budaya positif ini tidak bisa saya lakukan sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama berbagai pihak warga SD Negeri Wonolelo ini. Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Ya. Apa kabar hari ini? Iya, semua sehat ya. Ya. Untuk acara awal, saya akan mengajak Bapak Ibu ice breaking dulu. Ice breakingnya karena ini sudah siang, yang santai saja bisa berdiri semua. Hanya permainan kecil. Nanti ada permainan ini dinamakan permainan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau nanti saya mengatakan 1 berarti angkat tangan kanan H sambil teriak H. 1 H. Ya, kita coba. 1 H. Lalu 2 kita angkat tangan kiri sambil teriak Hu. 2 Hu. 1 H. 2 Hu. 1 H. 2 Hu. 1 H. 1 Trinya bagaimana? Tri, hi, gitu ya. Tri, hi. Corong ke depan dulu. Tri, hi. Tri, hi. 1, 2, 1, 1, 3, hi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan duduk. Berikutnya, sebagai alur kegiatan saya pada siang hari ini ada 8 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol restitusi, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan adalah segitiga restitusi. Semoga di alur kegiatan dari kedelapan ini selesai dalam waktu 1 jam ini ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, sebelum ke acara yang berikutnya, slide pertama ini ada pernyataan. Pernyataan yang pertama itu adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu, dari pernyataan ini apakah setuju Bapak Ibu semua bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju, ya. Boleh dijawab setuju. Yang kedua, pernyataannya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju, terima kasih. Yang ketiga, pernyataannya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya. Tentu Bapak Ibu di sini pasti pernah melakukan ketiganya ini. Dan juga yang pernyataan ketiga pasti sering memberikan penghargaan kepada peserta didik kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sebagai awal dari penerapan budaya positif itu adalah adanya perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini yang menjadikan dasar bahwa budaya positif itu dapat diterapkan di dalam sekolah atau di dalam kelas kita. Ini ada ilustrasi. Ilustrasinya ada 2 orang, A dan B. Yang A itu ini ilustrasi cobalah buka ya. Yang pertama itu A menyobek secari kertas lalu menuliskan sesuatu yang berharga. Lalu kemudian kertas itu dimasukkan dalam kepalan kertas
kepalan tangan, lalu tangan yang anak A ini dikepalkan sekuat tenaga. Terus coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tadi. Bapak Ibu menjaga kepalan tangan tadi sekuat tenaga karena itu merupakan sangat penting dalam kehidupan Bapak Ibu. Lalu teman Bapak Ibu yang satunya, ilustrasinya, mencoba segala cara itu dengan membuka kepalan tangan tadi, baik itu dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, atau boleh dengan menggelitik. Lalu boleh juga sampai dengan cara menawari uang, sehingga Bapak Ibu tadi bisa membuka tangan kepalan tadi. Tetapi bagaimana Bapak Ibu yang terjadi kalau menurut Bapak Ibu semua? Apakah akan terus menyimpan sobekan kertas tadi? Iya. Nah, ilustrasi ini mencerminkan bahwa suatu keyakinan yang ada pada diri kita itu merupakan sesuatu yang berharga yang tidak akan bisa digoyahkan oleh orang lain. Begitu. Perubahan paradigma itu ada teori kontrolnya. Di dalam perubahan paradigma teori kontrol itu di sini ada sebuah ilusi kontrol. Ilusi kontrol itu, kalau yang namanya ilusi apa ya? Sesuatu yang tidak terjadi, tetapi terkadang hal itu benar-benar terjadi. Antara iya dan tidak, antara betul atau tidak, dan ini terjadi juga. Tapi juga kadang samar gitu ya. Ilusi yang pertama itu bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Secara otomatis ya, Bapak Ibu semua ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu sangat efektif dan bermanfaat. Iya dan tidaknya bisa sambil dirasakan dan dipahami ya Bapak Ibu semua. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Tentu ini juga sering kita lakukan kepada peserta didik kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita juga pernah mengkritik lalu membuat anak kita itu merasa bersalah. Ilusi berikutnya bahwa orang dewasa, kita sebagai pendidik itu memiliki hak untuk memaksa peserta didik. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon itu ada teori kontrolnya atau teori pilihan. Dan pertanyaan di sini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di dalam penerapan budaya positif ini sangat berarti sekali. Kita sambil melihat ke diri kita selama ini yang biasa kita lakukan seperti ini. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus responnya seperti itu. Di dalam teori kontrol bahwa semua perilaku pasti memiliki sebuah tujuan. Stimulus ketiga, stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita kadang melakukan paksaan
akhirnya kita membuat perlakuan terakhir, yaitu memaksa. Tetapi dalam teori kontrol kita punya pilihan untuk berkolaborasi dan konsensus. Konsensus adalah kesepakatan. Kita melakukan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, mungkin dengan cara berdiskusi, berkomunikasi dengan peserta didik kita. Berikutnya, model berpikir menang kalah. Di dalam teori kontrol ternyata model berpikir menang-menang. Artinya dalam model berpikir menang-menang, kita tidak menganggap bahwa orang lain tidak berdaya, kita saja yang bisa menang. Ternyata orang lain sebetulnya punya hak dan kesempatan yang sama dengan diri kita, yaitu menang juga. Jadi dalam teori kontrol ini kita berpikir atau juga kita harus beranggapan bahwa kita harus menang, sama-sama menang. Sama-sama kita berhasil dalam menerapkan suatu penerapan yang akan kita buat tujuannya. Tujuan kita apa? Nah, kita harus berpikir pula bahwa kalau saya juga bisa memenangkan, orang lain sebetulnya juga bisa memenangkan. Kita sama-sama bisa bekerja sama untuk dapat memenangkan sebuah tujuan. Nah, ini sampai pada apa itu budaya positif. Di dalam sekolah kita, juga di dalam kelas kita, perlu adanya budaya positif. Mengapa? Berikutnya bisa disimak. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di dalam pengertian ini, dari nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan lalu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab, semuanya itu merupakan sebuah pembentukan apa Bapak Ibu? Pembentukan karakter ya. Iya. Bahwa budaya positif muara akhirnya adalah pembentukan karakter. Dari pembiasaan-pembiasaan, di sini nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang ada itu berawal dari keyakinan-keyakinan yang kita buat di dalam kelas, di dalam kesepakatan kelas, atau juga di sekolah kita. Nah, kebiasaan yang diawali dari keyakinan itu tadi karena berdasarkan dari konsep nilai-nilai yang ada. Kita punya nilai-nilai yang ada yang kita jadikan sebagai tujuan. Untuk apa penerapan budaya positif itu? Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan itu berawal dari keyakinan-keyakinan yang dilandasi atau didasarkan oleh nilai-nilai suatu kebajikan. Tentunya nilai-nilai yang positif ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, tujuan akhirnya itu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Betul-betul ini adalah merupakan karakter yang begitu mulia ya. Jadi cita-cita Bapak Ibu guru itu memang mulia. Kita ditempatkan pada tempat yang sangat tepat, bahwa kita bisa membawa peserta didik kita, anak-anak kita kepada hal yang baik, menuju kepada kebahagiaan dan keselamatan peserta didik. Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Kalau kita lihat kata disiplin itu kita identiknya malah justru pada suatu hukuman, paksaan begitu. Tetapi dalam pengertian ini bahwa disiplin itu tanpa kekerasan, apalagi ancaman. Nah, disiplin positif ini yang diterapkan itu betul-betul berawal dari keyakinan-keyakinan tadi, seperti yang saya ungkapkan tadi. Jadi penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami
konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadi masing-masing. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah konsekuensi, juga menghormati diri sendiri. Penerapan disiplin positif itu kalau sesuai dengan konsekuensi yang sudah dipahami oleh peserta didik itu akan sangat berhasil. Apalagi kalau peserta didik kita sudah paham bagaimana cara menghormati diri sendiri. Contohnya saja Bapak Ibu, peserta didik atau juga kita berangkat pagi hari ke sekolah tidak terlambat, tepat waktu. Tidak karena takut dihukum atau tidak karena takut terlambat presensi saja, tetapi kita didasari untuk takut akan konsekuensi perilaku kita. Kok seperti ini? Mungkin dengan cara menjadikan rasa malu pada diri sendiri, lalu juga didasari dengan keinginan bahwa saya sebagai guru ingin menghormati diri sendiri, karena identitas saya sebagai guru harus bisa menjadi teladan. Contohnya seperti itu. Jadi berawal dari pemahaman konsekuensi diri dan juga karena keinginan untuk menghormati diri sendiri. Jadi di sini disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman, ataupun hukuman. Tetapi budaya positif yang diharapkan betul-betul dari pemahaman siswa kepada dirinya, dari konsekuensi dan keinginannya untuk menghormati dirinya sendiri. Jadi kita harus bisa menjadikan budaya positif itu betul-betul berawal dari diri peserta didik. Peserta didik sadar akan dirinya. Kenapa harus sesuai aturan? Kenapa saya harus melakukan yang terbaik? Kenapa saya tidak boleh melakukan kesalahan? Nah, itu diawali dari kesadaran konsekuensi dari diri. Nah, ini sebetulnya sangat berat kita sebagai pendidik. Namun, kalau menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu memang diawali dari keyakinan-keyakinan setiap peserta didik sendiri, kita gali yang nantinya akan menjadi kesepakatan kelas awalnya, dan itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik sebetulnya. Anak akan malu pada dirinya kalau melakukan sebuah kesalahan atau ketidaksesuaian dengan aturan yang ada. Nah, untuk menumbuhkan seperti itu memang membutuhkan waktu yang secara berkelanjutan atau berkontinu. Makanya kita sebagai pendidik kadang gojek gitu ya. Memang kita menerapkan seperti itu harus berkontinu. Tapi ini saya di sini juga belajar, jadi tidak menggurui Bapak Ibu, karena saya juga belajar seperti itu. Menjadikan anak itu peka pada dirinya, menjadikan anak itu menjadi tahu, paham akan dirinya, apa yang harus dilakukan, mana yang baik, mana yang tidak. Menyadarkan seperti itu juga kita perlu belajar. Tidak langsung serta-merta kita jadi, dan itu pun tidak bisa kalau saya lakukan sendiri. Tentu peran serta Bapak Ibu semua sangat dibutuhkan. Sehingga pada kesempatan kali ini tujuan saya untuk mengumpulkan ini adalah kita untuk memahami bersama bagaimana penerapan budaya positif ini. Berikutnya, nah, kalau tadi kebiasaan-kebiasaan kita itu didasari oleh keyakinan-keyakinan, dan keyakinan itu pada awalnya terbentuk itu karena adanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan suatu tujuan sebetulnya. Tujuan kita kemana? Ya, di dalam nilai-nilai kebajikan ini.
Disiplin positif akan membawa murid pada kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, nah ini profil pelajar Pancasila. Yang tidak ngantuk bisa nyanyi ya ini ya Bapak Ibu. Bagaimana Bu Imam? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, sambil tepukan sekali lagi. Belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih teman-teman. Saya belum hafal-hafal, ternyata dengan cara bernyanyi jadi cepat hafalnya ya. Bapak Ibu nanti bisa diberikan juga untuk anak-anak. Ini dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 ya. Dari nilai-nilai kebajikan tadi, ternyata manusia itu mempunyai suatu kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar, dan itu di luar dari yang makan dan minum, sandang pangan, papan, bukan. Tetapi kebutuhan dasar di sini ada yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ya makanan banyak, minuman banyak, harta banyak, tapi kita tidak punya kasih sayang dari orang lain tentunya ya. Kita nelongso. Maka dari itu kasih sayang merupakan suatu kebutuhan manusia. Dan kasih sayang ini tidak hanya dari keluarga, dari teman sejawat, dari sanak saudara, tetangga, dan banyak sekali. Karena banyak saudara tentu kita akan hidupnya itu semakin damai. Satu musuh saja hidup kita akan nelongso ya, kepikiran terus ya. Jadi alangkah indahnya memang kasih sayang, rasa diterima oleh orang lain itu merupakan suatu kebutuhan dasar kita. Jadi bagaimana kita berpikirnya kalau kasih sayang dan rasa diterima itu kita butuhkan, kita berpikirnya ke diri kita. Bagaimana caranya bahwa diri kita itu bisa diterima oleh orang lain. Berat ya Bapak Ibu ya. Kita terapkan di kehidupan kebersamaan kita di sekolah, dengan sesama guru, dengan para orang tua. Kalau kita di rumah dengan tetangga, hidup bertetangga itu sangat susah. Kalau saya sih di rumah itu sebentar, sore, malam, pagi, siangnya di sini. Memang rumah kedua itu di SD Negeri Wonolelo. Jadi di rumah itu waktunya sedikit sekali. Apalagi kalau sore sudah kegiatan lain, entah itu kegiatan gereja atau kegiatan lain. Ya, di rumah hanya sebentar saja. Nono tidur, no. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Kita manusia punya kebutuhan untuk berkuasa sebetulnya. Kalau kita berkuasa nyaman gitu ya. Tetapi penguasaan di sini tentu harus digarisbawah, tidak untuk berkuasa mendominasi kehidupan orang lain, tetapi kekuasaan di sini yang terlebih berat itu menguasai diri sendiri sebetulnya, Mak. Karena tidak ada perlombaan, tidak ada pertandingan di dalam kehidupan kita selain pertandingan untuk diri kita sendiri. Menguasai diri sendiri itu malah justru lebih berat. Hanya mengingatkan saja Bapak Ibu, kadang saya juga seperti itu. Menguasai diri itu kadang malah oleh, tidak bisa, malah jadi stres sendiri malah. Itu baru melihat diri sendiri ya.
belum apalagi menguasai orang lain. Tetapi kebutuhan untuk penguasaan ini segi yang positif tentunya. Berikutnya, kebutuhan dasar yang keempat itu adalah kebebasan. Kita membutuhkan suatu kebebasan, di mana kebebasan itu juga mengarah ke hal yang lebih baik. Bukan kebebasan untuk mendominasi orang lain juga, tetapi kebebasan untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi diri kita misalnya. Jadi ke arah yang lebih baik. Kita butuh itu. Kita butuh pendapat kita bisa didengar orang lain. Untuk apa? Untuk menuju ke hal yang baik. Berikutnya, nah ini jelas dan jelas sekali ini. Kebutuhan dasar manusia untuk kesenangan. Punya teman banyak, punya saudara banyak, punya kekayaan banyak, makanan banyak, tapi kita tidak senangnya. Kita butuh kesenangan, yang mana kesenangan ini akan menjadi pelipur lara hidup kita di dunia ini. Karena di dunia ini kan sebetulnya kita itu penuh dengan derita ya. Penderitaan dalam tanda kutip, di mana kita itu ya layaknya manusia lah, kita capek, kita butuh penghiburan dan lain-lain. Pada akhirnya kita butuh suatu kesenangan. Senang, kalau hobinya badminton misalnya, lama tidak badminton ya kita hampa. Suatu kesenangan ini, sebuah kesenangan ini merupakan hal yang sensitif sebetulnya pada diri kita. Karena ini diri kita saja yang tahu bagaimana kita bisa mengatur diri sendiri untuk tetap bahagia. Bagaimana dengan tugas-tugas kita yang banyak, kegiatan kita yang di sekolah yang begitu sangat padat. Kalau kita tidak bisa menjadikan diri kita senang, katanya jangan lupa kita bahagia ya. Disinilah letaknya. Dan ini membutuhkan kita sepandai-pandainya bisa memanajemen pikiran kita, hati kita, perasaan kita, sebetulnya seperti itu. Nah, dari kebutuhan dasar kita tadi, ternyata juga ada teori motivasi dalam perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu sebetulnya hanya ada dua, yaitu motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Di dalam teori motivasi menurut Gianni Gosten dalam bukunya Restructuring School Discipline, itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu hanya faktor eksternal, bahwa kita berpikir cara untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja. Jadi motivasi perilaku manusia hanya didorong karena rasa tidak nyaman atau takut akan hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga faktor dari luar. Tetapi dari perilaku yang tadi, motivasi eksternal, kita juga punya motivasi internal. Dan inilah merupakan tujuan disiplin positif yang kita terapkan, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Hal ini mengingatkan sebagai identitas diri kita. Kita sebagai pendidik tentunya harus bagaimana bisa menjadi teladan dan contoh kepada peserta didik. Salah satu contohnya itu. Jadi kedua faktor ini, baik eksternal dan internal ini, yang perlu kita gali, kita pahami dan kita kembangkan adalah motivasi internal. Untuk kita gali, dan tentunya motivasi internal ini adalah hal yang membutuhkan pembiasaan dari diri kita. Kita harus bisa menggali, belajar dari hal kecil misalnya. Kita tumbuhkan, kita kembangkan pembiasaan itu. Nah, adanya
perilaku yang ada, khususnya juga dalam peserta didik, kita sebagai pendidik, itu kita juga kadang melakukan pengakuan atau apresiasi. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain, atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan karya seni, karya sastra, atau karya-karya lainnya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu kita juga perlu mengingat beberapa hal. Yang pertama, saat kita memberi pengakuan secara khusus, tidak di halayak ramai misalnya. Lalu secara khusus di sini itu langsung pada poinnya. Jadi misalnya satu perilaku yang akan kita apresiasi, ya kita ungkapkan bahwa itu satu perilaku saja. Kita tonjolkan perilaku yang akan kita apresiasi. Itu secara khusus. Lalu pengakuan secara pribadi. Kalau pengakuan secara pribadi itu tentunya dari 4 mata. Kita langsung panggil anak misalnya. Berikutnya, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Tidak serta-merta seluruh murid, tetapi secara bergantian. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Kalau konsisten di sini tentunya kita berkelanjutan, tidak berhenti sekali saja apresiasi itu, tetapi kita berkelanjutan, kita tumbuhkan lagi. Kalau sudah kita tumbuhkan lagi, sampai anak itu melakukan yang semaksimal mungkin. Berikutnya adalah fokus pada prosesnya. Jadi dalam secara konsisten tadi kita melihat prosesnya bagaimana, berkelanjutannya bagaimana, cara anak mengembangkan kepada yang maksimal tadi bagaimana. Jadi di dalam proses kita perhatikan pula. Padahal kita muridnya banyak ya, tapi kita dituntut untuk memperhatikan, menggali semua peserta didik itu. Itu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang ada. Ada pembuka, ada kalimatnya, bisa disimak Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan ada nilai kebajikan yang rasa empatimu besar sekali. Mengapa? Oh itu loh, pada saat menolong murid baru di kelas kita, mungkin ada murid baru belum tahu kamar kecil, yang mau ke kamar kecil, terus ada anak yang mengantarkannya, nah, ada rasa empati. Ini salah satu contohnya. Lalu saya menghargai kepedulianmu. Nah, ada nilai kebajikan kepedulian di sini. Lalu situasinya bagaimana? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok misalnya. Tuh. Berikutnya tindakan guru. Kita tidak sadar ya, kadang secara sadar pula melakukan hal ini. Baik sadar dan tidak, ini hal-hal yang sering kita lakukan. Langsung saja pada hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi anak yang terlambat sekolah kita suruh menulis 100 kali. Kita melakukan suatu apa ini? Hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kita juga pernah melakukan ini. Suatu hukuman juga. Kita melakukan suatu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini juga suatu hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah ini Bapak Ibu, ini suatu konsekuensi. Jadi apa yang dilakukan oleh anak itu terdorong karena rasa bersalah, tapi dari dirinya, tanpa kita memerintah, tanpa kita menyuruh gitu ya. Tetapi anak langsung serta-merta menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini merupakan suatu konsekuensi. Jadi konsekuensi dengan hukuman itu perbedaannya. Kalau konsekuensi dari diri yang bersalah, sedangkan hukuman adalah dari orang lain. Kita guru misalnya. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK misalnya. Itu suatu hukuman karena dari gurunya mungkin yang menyuruh untuk lari mengelilingi lapangan basket.
Ini hukuman dan konsekuensi. Dari hukuman dan juga konsekuensi itu sebetulnya ada 5 posisi kontrol kita dalam menghadapi perilaku anak. Posisi kontrol yang pertama itu adalah penghukum, seperti tadi salah satu contohnya, ada beberapa juga contohnya, dengan cara menghadik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang dan membentak kalau kita memberikan hukuman seperti itu. Lalu ada juga posisi kontrol yang kedua, itu pembuat rasa bersalah. Kita bisa dengan anak yang melakukan kesalahan itu dengan cara menjadikan anak itu merasa bersalah pada dirinya. Itu kadang kita cirinya itu suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya ini yang menyalahkan siswa. Ya, langsung makjelek gitu ya, mengena, anak langsung merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga itu teman. Kadang kita juga melakukan posisi kontrol dengan cara ini. Suara kita itu kadang ramah, lalu dengan cara bersenda gurau sambil guyonan waktu istirahat misalnya, dan suasananya hangat. Tetapi kadang apa, ada kelemahannya, tidak mengena ya. Jadi tidak semua peserta didik mengena. Lalu posisi kontrol keempat adalah pemantau. Di dalam posisi kontrol pemantau itu suaranya datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun tidak bernada tinggi. Tercipta identitas diri yang positif atau juga berhasil. Senantiasa memantau dan ketika murid diberi sanksi, maka guru pun selalu mengawasi. Posisi kontrol yang kelima, kita sebagai guru itu sebagai manajer. Suara manajer itu netral, tidak emosional. Nah, ini tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi, tidak memihak gitu ya. Tercipta identitas positif. Identitas positif itu ya kita sebagai guru identitasnya antara guru dan anak identitasnya sebagai anak murid. Jadi ada identitas diri yang positif. Ada suatu wujud yang nyata antara guru dan anak, antara guru dan murid. Bermakna agar membuka pikiran murid, ini tujuannya. Bagaimana kita bisa menjadikan anak itu pikirannya terbuka dengan cara kita memposisikan bahwa saya itu guru dan kamu murid. Tidak serta-merta langsung berkata seperti itu, tetapi dengan cara kita ini. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi kita sebagai guru bisa menjadikan anak itu merasa bahwa dirinya itu bersalah. Tidak banyak berkata-kata kita, hanya pertanyaan-pertanyaan untuk memacu si anak itu untuk tahu kesalahannya. Lalu bagaimana, kenapa alasannya tidak melaksanakan dengan baik. Lalu pada akhirnya anak bisa menggali solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Jadi guru hanya memfasilitasi atau menuntun, membimbing. Di sini ada guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Berarti bukan kita ya, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kenapa kamu seperti ini, kamu harus seperti ini. Tidak, tetapi anak digali dari pertanyaan-pertanyaan kita, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, agar anak bisa menceritakan secara leluasa. Untuk apa? Apa yang dia ceritakan merupakan solusinya. Jadi solusi itu tidak dari kita sebagai guru, tetapi betul-betul itu tumbuh dari anak. Kita hanya tugasnya menggali saja dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita harus sepintar-pintarnya memahami anak, lalu kita membawakan anak itu menuju ke ini, bisa memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, dampak posisi penghukum itu seperti ini. Kadang murid itu menjadi dendam, lalu tidak menyukai guru. Kalau kita cok menghukum itu,
dalam memperlakukan anak bahaya sekali. Berikutnya, dampak pembuat rasa bersalah. Anak merasa bersalah, tentu ini menjadikan anak itu minder. Apa malah kita menjadikan anak itu gagal secara identitasnya? Gagal sebagai murid saya, murid yang jelek. Akhirnya dia rendah diri, menarik diri, bahkan bisa jadi tidak sekolah. Berikutnya, posisi teman. Kalau posisi teman, karena kita sebagai teman, menjadikan kita sebagai teman, lalu anak itu tidak jadi bisa mandiri, tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi dia hanya menggantungkan temannya. Dampak posisi pemantau, kita hanya memantau. Murid akan menghitung konsekuensi, menghitung poin-poin kesalahannya saja, tanpa memahami nilai kebajikan. Jadi belum bisa. Jadi anak belum bisa secara sadar akan konsekuensi dirinya ini. Nah, di dalam dampak posisi untuk yang kontrol secara manajer, itu murid akan secara mandiri karena permasalahan, identitas masalahnya dia ungkapkan sendiri. Lalu ketidaksesuaian dengan kesepakatan kelasnya letaknya di mana, itu anak akan sadar dan tahu. Dan juga yang terakhir, anak bisa menggali solusi dari permasalahan yang dia lakukan secara mandiri, secara sendiri, bukan dari kita sebagai guru. Nah, posisi manajer inilah yang merupakan posisi terbaik untuk kita sebagai pendidik. Di dalam penerapan budaya positif itu, kita memang harus bisa mampu untuk memposisikan manajer. Jadi identitas antara guru dan anak itu akan lebih jelas. Anak tidak akan tersakiti. Anak tidak akan menjadi takut atau rendah diri. Karena apa? Karena tahu identitasnya. Oh iya ya, guru seperti ini. Anak akan merasa rumong-soni sekali. Nah, ini keyakinan kelas ini memang perlu kita lakukan di dalam kelas. Kesepakatan-kesepakatan kelas kita lakukan, kita laksanakan, di mana anak berpendapat sendiri untuk mengungkapkan kebutuhannya, kebutuhan anak gitu. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas dengan nyaman, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, hal-hal dari dasar ini ya, ini hal yang dasar dari anak berpendapat kita jadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang diungkapkan oleh anak-anak ini akan bisa kita kembangkan, kita tumbuhkan menjadi kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas itu akan menjadi acuan kita, akan menjadi pegangan kita, di mana pada saat peserta didik melakukan kesalahan, kamu kan sudah punya kesepakatan. Padahal waktu kamu suruh mengungkapkan pendapat untuk kesepakatan kelas, dia sendiri belajar tidak boleh, saat ulangan tidak boleh menyontek misalnya. Kenapa kok saat itu kamu mengungkapkan sendiri, kok sekarang kamu melanggarnya? Jadi dari kesepakatan kelas yang kita buat ini akan bisa kita jadikan sebagai acuan kita dalam penerapan budaya positif. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat kesepakatan kelas. Sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu ya? Lanjut saja. Nah, di dalam pembelajaran saya dalam modul 1.4 itu saya juga belajar tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini menjadikan wadah atau cara saya untuk melakukan penyelidikan sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan disiplin positif. Langkah dari segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, adanya validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi ada 3 langkah.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi anak itu disadarkan dulu sebagai siswa kenapa seperti ini. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Sebagai manusia itu wajar memang salah, tapi anak juga ditekankan bahwa kewajaran manusia ini ada alasan yang tidak hanya semena-mena. Melakukan kesalahan itu betul-betul tidak karena rasa malas dan karena ketidakpatuhannya dalam penerapan kebiasaan yang baik anak itu. Lalu menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas ini merupakan suatu kesimpulan, sebuah solusi dari anak itu sendiri. Dalam menstabilkan identitas ini membuat anak itu merasa bersalah menjadi positif. Ini yang ditekankan seperti ini. Ini hanya kalimat-kalimat contohnya seperti ini. Berikutnya adalah validasi kebutuhan. Di dalam validasi kebutuhan itu membantu anak untuk mengenali basic need-nya atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ini merupakan tindakan manusia itu memang tujuannya kan hanya untuk memenuhi basic need-nya. Apakah itu powernya, freedomnya, yang tadi kasih sayangnya. Anak butuh kasih sayang sebetulnya. Kenapa kok melakukan suatu perilaku yang tidak sesuai? Kadang karena adanya kebutuhan tadi. Ini salah satu contohnya. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya lalu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini keyakinan kelas yang ada. Kemarin saya juga telah melaksanakan restitusi segitiga ini dari bukti penerapannya. Kasusnya saya itu mendapatkan laporan dari ketua kelas Mas Reza yang melaporkan kalau Mas Rahli ini sudah 2 kali saat piket tapi tidak melaksanakan piket. Ini sebetulnya sepele, tetapi hal ini akan menumbuhkan anak dalam pembiasaan-pembiasaan yang tidak sepele. Karena ini juga akan menumbuhkan karakter baik di mana Mas Rahli ini adalah anak yang pintar, yang disorot teman-temannya pintar. Kenapa kok melakukan hal itu? Bisa jadi kalau tidak saya selesaikan nanti akan menjadikan yang lain tidak sesuai dengan kesepakatan juga. Bukti penerapan keyakinan kelas. Ini kelas saya telah membuat kesepakatan kelas. Kalau ini adalah budaya positif 5S, ini ada Pak Nurin, ada Bu Witri ya. Kita piket setiap pagi di sana. Ini merupakan penerapan budaya positif. Hal ini dilakukan setiap hari menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, Bapak Ibu gitu semua ya. Jadi saat kita piket memang kita perlu sekali di sana. Ya. Demikian Bapak Ibu pemaparan diseminasi budaya positif saya. Mohon maaf telah banyak menyela waktu, pikiran dan tenaga dan juga semuanya. Terima kasih sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara Pak Nurul. Terima kasih Bu Elis. Kita berikan tepuk tangan kembali untuk Bu Elis yang sudah memberikan paparan kepada kita semua. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan umpan balik dari yang disampaikan Bu Elis sedikit mungkin, ataukah sudah cukup? Monggo Bapak Ibu, sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, demikian Bapak Ibu tadi terkait dengan diseminasi yang dilakukan disampaikan oleh Bu Elis. Jadi kesimpulannya tadi yang di akhir kita sebagai guru mungkin bisa mencari dan menemukan diri, posisi kita sekarang ini ada di mana. Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, ataukah menjadi teman, pemantau, ataukah menjadi manajer di kelas kita. Kalau tadi disampaikan yang paling bagus menurut itu tadi teori yang disampaikan adalah posisi sebagai manajer. Jadi mungkin tadi banyak yang disampaikan oleh Bu Elis. Terima kasih Bapak Ibu.
Demikian yang bisa kami sampaikan selaku pembawa acara. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Mohon maaf ila komitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.